Besok udah mau weekend, alhamdulillah. Baru sampai Eke, guys. Halo, hi there. Hai Kak Kuda. Kak Kuda, kabar? Gimana? Hari Jumat kalian? So far okay? Wow. Terima kasih. Udah tap, udah share. Udah pada sampai kantor belum? Pakai rutin. Seperti biasa, agenda pagi ini adalah rutin prepare. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Teman-teman, kemarin aku udah inget yang loker vakan di PT Fats itu untuk spesialis procurement ternyata. Terus kalau misalnya yang untuk IT, kemarin kan ada yang nanya ya, IT ada nggak? Ada IT helpdesk, tapi itu nanti di site klien di Jakarta Pusat, kayak gitu guys. Terus ada juga yang ini AR, account receivable, jadi tuh dia bagian collection gitu. Cuman diutamakan yang memang punya experience ya, semua itu punya experience di bidangnya, kayak gitu. HR tuh harus di bidang akuntansi, procurement harus udah experience di bagian procurement spesialis, kayak gitu-gitu guys. Terus kalau misalnya bagian project ada team leader live e-commerce, terus customer relation. Tuh, aku ingat teman-teman kan kemarin pada nanyain kan lowongan-lowongan, mumpung aku ingat, sok ke bio aku, di situ ada informasinya. Terus kalau misalnya yang yang procurement specialist sama yang AR tadi sama business development atau sales specialist itu langsung ke email human capital aja gitu. Ya, aku udah tidak ada hutang ya memberikan informasi terkait dengan pekerjaan. Oke guys, mumpung aku ingat dan mumpung aku tahu. Hari Jumat, hari yang berkah insya Allah ya. Semoga kita dimudahkan, dilancarkan, diberikan kesehatan segala-galanya. Tuh, ini belum ada yang komen-komen. Pada kemana kalian semua? Halo, selamat pagi 321 orang. Selamat pagi. Oh, ada juga yang posisi di Jambi tuh. Posisi di Jambi apa ya? Kelupa. Mama, aku melihatmu. Wow. Iya, aku punya adik perempuan. Punya. Hai KMH Jaya Amerta, selamat pagi. Seperti biasa ya, kalian udah tahu agenda aku pagi ini adalah mencatok rambut. Itu prepare kita sebelum bekarjo ya. Terima kasih Mas Ijo untuk kolongan apa yang disediakan Mam. Saat ini kita lagi ada AR spesialis untuk penempatan di PT Fats-nya, procurement spesialis juga untuk di PT Fats-nya gitu. Terus kalau misalnya yang di site klien ada IT helpdesk itu di Jakarta Pusat. Terus client relation, loker apa Kak? Itu yang tadi aku sediakan, yang aku info sales di 32 tahun, seperti itu guys. Oh, IT helpdesk di banking, site klien Jakarta Pusat tuh. Sama business development specialist juga.
Staff Dokumen Controller Telekomunikasi di Jakarta Selatan. Gitu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Herman. Pagi. Wow, terima kasih Kak Lucky 16. Thank you. Ada yang mau request lagu nggak? Gitu. Kalian tadi mau nanya apa lagi? Kalau misalnya lebih jelasnya, kalian kunjungin website yang websitenya PT Fats aja. Masuk ke link bio yang ada di bio aku, terus yang bagian rekrutmen kalian pilih di situ guys. Belum sarapan Kak, belum sarapan. Rencana aku pagi ini mau makan lontong sayur. Hari ini adalah hari cheat day. Maksudnya usia berapa Kak yang walk-in itu yang tadi aku bilang. Customer service itu di usia 30, kalau frontliner di usia 28 tahun. Seperti itu. Telesales di umur 32 tahun. Kayak gitu guys. Tapi kalau untuk yang BD juga itu sama, BD juga sales itu di bagian sales PT Fats-nya di umur maksimalnya di 30. Cuman kalian harus punya experience tuh, jadi sales juga di BPO sebelumnya biasanya. Kak mau nanya, kakak kerja ada Excel kak belajar dari kapan kak dulu? Iya, setiap hari beda-beda karena intermittent fasting, kadang-kadang makan nasi uduk ya say, kadang-kadang roti gitu. Apa aja yang aku makan lah. Kak mau nanya, kakak kerja ada Excelnya? Ada. Excelnya ada, tapi nggak selalu pakai Excel. Sekretaris jarang sih pakai Excel. Paling kalau misalnya buat bikin schedule pakai Excel. Terus kayak misalnya mau settlement, billing business trip dan lain sebagainya itu pakai Excel. Selebihnya nggak, jarang. Kayak gitu. Yang lebih banyak pakai Excel itu di finance, AR, procurement. Itu lebih banyak guys pakai Excelnya. Kalau misalnya kamu mau belajar Excel, gampang kok. Kamu coba browsing aja di YouTube Excel pemula gitu. Nah, cari yang pembelajarannya menurut kamu itu paling mudah. Kayak gitu. Kalau rumus Excel itu yang penting kita hafal shortcutnya guys. Menurutku ya. Menurutku hafal shortcutnya lebih mudah. Tapi so far aku juga masih banyak belajar ya. Aku yang nggak tahu banget. Rajin banget jam 7 udah datang. Iya dong. Memang biasanya jam segini saya sudah sampai di kantor. Gitu. Bahkan biasanya bos saya lebih dulu yang sampai. Dia sampai 6:30, saya baru sampai jam 7 kurang. Ya, direktur aku soalnya orangnya ini guys, dia rajin banget. Emang dia kan WNA ya. Jadi kalau datang tuh orangnya disiplin. Dia nggak pernah telat. Kayak gitu. Oke. Orang Malay. Iya, direkturku orang Malaya. Selebihnya duduk terus standby di kantor ya kak. So far iya. Enaknya di sini tuh gitu. Sekretaris. Jadi aku nggak ikut meeting, nggak ikut pergi kemana. Alhamdulillah, syukurillah. Karena bos aku emang mandiri banget orangnya. Jadi apa-apa sendiri. Kenapa kalau kita deketin istri orang, suaminya suka ikut campur? Ya iyalah. Ih, Kak siapa sih nih? Kak Ozil. Lagian ngadi-ngadi. Janganlah, perempuan masih banyak tuh. Masih banyak perempuan yang tersakiti. Kamu daripada milih istri orang, lebih baik kamu cari orang yang masih single. Janganlah kau pilih orang yang sudah taken. Macam mana kak? Kakak ini ya. Salam kenal kak cantik. Halo, salam kenal. Iya kak Asep, udah di kantor dong. Udah di kantor. Kacamatanya bagus. Terima kasih. Tolong sehari nggak ada kerjaan ya kak. Diem. Kadang ngebut. Kadang sehari nggak ada kerjaan ya kak. Kalau bosku lagi di strip atau apa, iya gebut. Tapi kalau ada dia mah ada aja kerjaan mah. Tapi so far kerjaan sekretaris Eka suka maksudnya. Tuh buat teman-teman yang nanya lowongan. Ada masalah apa sih kak? Kamu dari yang dulu? Hey, kayangan pintu berapa? Info locker. Halo kak, siapa tuh namanya? Kak Strong Woman.
tadi aku info di PT FAT sendiri itu ada locker untuk procurement specialist sama AR specialist, diutamakan yang sudah memiliki experience kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu di bidang IT, boleh banget coba di IT help desk, nanti penempatan di site klien yaitu di Jakarta Pusat di industrinya banking. Terus kalau misalnya kamu memang basicnya di project dulunya, ada juga open vacant untuk team leader live e-commerce. Terus ada juga customer relation kayak gitu. Lebih jelasnya untuk yang bagian project, kamu kunjungi website aja. Masuk ke website yang ada di PT FATS Indonesia, di websitenya, lalu kamu klik bagian karir. Kalau nggak kamu bingung, ke bio aku aja, di situ ada bagian rekrutmen. Nah, kamu cari link yang rekrutmen itu, kamu kopas, karena biasanya dia bisa diklik, kadang-kadang nggak bisa. Suka gitu TikToknya, aneh. Jadi kamu kopas aja, kamu masukin, habis itu kamu cari sesuai dengan apa yang kamu perlukan. Ijazah SMA belum bisa kak untuk SMA. Kalau untuk yang procurement specialist karena minimal itu di S1. Terus kalau untuk yang AR itu juga sama minimal di S1 dan memiliki pengalaman di bidang itu sebelumnya ya guys. Gitu. Tuh deadline-nya 15 September, which is udah tinggal berapa hari nih? 3 hari lagi tuh yang mau lamaran untuk AR spesialis. Memiliki keterampilan komunikasi, memiliki keterampilan Excel, tingkat akurasi yang tinggi, fasih berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan. Fresh graduate atau pernah magang di posisi yang sama boleh tuh ternyata. Jadi buat teman-teman yang mau ngelamar AR boleh. Melamar kakak pakai ijazah apakah? Masa melamar pakai ijazah? Nanti kamu diusir loh sama orang tua yang kamu mau lamar. Beda aja, lucu banget sih kalian. Terima kasih loh sudah menghibur pagiku hari ini. Kayak gitu, itu untuk yang AR ya guys. Tapi kalau untuk yang procurement specialist juga diutamakan yang sudah memiliki experience. Minimalnya di S1 informasinya. Itu nanti di undernya PT FATS langsung. Terus deadline-nya di 26 September guys. Tuh, tugasnya apa? Mencari vendor, negosiasi, mengeluarkan dan memelihara PO, mengikuti dan menerapkan berbagai macam proses, memeriksa kelengkapan dokumen tagihan, pembukuan tagihan, mendukung proses penutupan buku setiap bulannya. Kayak gitu. Kakak orang mana sudah siap jadi ibunya anak-anakku kah? Aku udah punya anak. Aku orang Aring, aku orang campuran guys. Papiku itu dia orang Pakistan, Arab, Jawa, lahir di Jawa. Kakekku yang orang Pakistan Arabnya langsung. Nah kalau ibuku itu Mandailing, Padang Batak dia. Gitu. Pengalaman terakhir kerja kelompok kak, gimana dong? Ya kalau kerja kelompok mah belum bisa. Ada aja nih. Siapa tuh tadi namanya? Kirain orang timur bukan. Orang timur itu ya orang NTT gitu, bukan guys. Jawabannya yang ketiga, Bangil kak, papiku orang Bangil. Kak udah kirim CV belum dipanggil? Kamu kirim CV-nya kapan? Loker apa kak? Oke, lokernya itu ada. Kalau yang di PT FATS langsung ada procurement specialist sama AR, account receivable gitu. Telemarketing juga ada, atau telesales di Jakarta, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya buat teman-teman yang basicnya di project dulunya dan experience-nya di project, mau project lagi, boleh kunjungin WhatsApp itu website-nya FATS aja. Masuk ke link bio aku, nanti di situ ada bagian rekrutmen, kamu kopas. Kalau nggak bisa diklik ya, terus kamu pilih sesuai dengan keinginan kamu. Have a good day, thank you Kak Dodi Firmansyah, terima kasih. Gitu, aku lulusan SD boleh nggak kak, tapi di bidang komputer mesin tik lama boleh diuji. SD belum bisa kak, aku minta maaf. Oh, kalau baru 2 hari ditunggu aja kak, memang proses itu 14 hari kerja. Jadi kalau sudah lebih dari 14 hari kerja, boleh apply di tempat yang lain, maksudnya di lowongan pekerjaan yang lain yang ada di PT FATS ya. Aku udah di follow. Hai kak pergi jauh, maksudnya Mbak Janda ya, nauzubillah min dzalik, amit sembarangan ya. Thank you kak Iqbal, terima kasih gift-nya. Nyala alhamdulillah.
area mana kak? Kalau untuk Jakarta Selatan tuh ada procurement specialist sama AR, itu yang area Jakarta Selatan. Kalau Jakarta Pusat ada IT help desk. IT help desk nanti basicnya atau penempatannya di tempat klien, industrinya banking. Bergerak di bidang apa, Grace? Kalau PT Fox Indonesia itu penyedia jasa telekomunikasi. Kayak gitu, kakak. Basicnya di call center, customer service. Kayak gitu. Bukan pialang ya, alhamdulillah loh. Udah beberapa aku live tuh teman-teman gak ada yang nanyain tentang pialang, karena memang bukan perusahaan pialang, guys. Pialang tuh beda lagi ya. Iya, lagi ada loker. Lagi bantu share informasi lowongan pekerjaan sih. Halo Kak Hadi, terima kasih gift-nya. Kalau bosnya tahu gaji berapa, terus kita jawab samain aja sama bapak, boleh nggak? Boleh langsung di cut off nanti kayak yang ada. Bergerak bilang apa? Jasa telekomunikasi, penyedia jasa telekomunikasi, basicnya di customer service. Gitu, guys. Tuh teman-teman yang nanyain pekerjaan mumpung ada, coba apply sana. Office daerah mana? Jakarta Selatan. Untuk PT FAT sendiri ada di Jakarta Selatan. Dia nanti yang procurement specialist sama AR tuh nanti kalian kerja di Jakarta Selatan kalau kalian memenuhi kualifikasi ya. Kak, 92 nggak? Iya nggak sih? Maksudnya aku lahir 92. Salah, tua banget 92. Enggak lah. Belum dari itu dong. Terima kasih Kak Papa Al. Gift-nya terima kasih. Iya Kak Dodi, di daerah Jakarta Selatan. Betul banget. Thank you Kak Andika. Terima kasih. Selamat pagi. Have a good day. Sky Blue, Kak I love you. Kak Sky Blue, Bu deh tuh Blue, kakak saya Sky Blue. Gitu. Kakak pernah sesakit apa kalau soal hati? Pernah sakit apa kalau soal hati ya? Pernah diselingkuhin pernah dulu, zaman-zaman masih pacaran ya guys ya. Dibohongin pernah dulu gitu. Hai kakak, halo, selamat pagi. 2000. Maksudnya tahun lahirnya atau apa? Ada batas usia nggak kak? Kalau procurement specialist di sini tidak ada, hanya minimalnya S1, bergerak di bidang akuntansi sebelumnya pekerjaannya gitu ya, minimal 1 tahun gitu, dan S1-nya harus akuntansi guys, atau keuangan, itu wajib. Kalau AR itu juga nggak ada batas usianya, yang penting ada experience di situ. Halo selamat pagi kak, punya kembar mirip kakak nggak? Ada beberapa yang bilang aku mirip Dahlia Poland, Paula Verhoeven, siapa yang waktu itu dibilang aku? Orang ingat. Iya dulu tuh ya, aduh. Tapi udahlah ya, itu kan masa lalu ya, biarin aja. Sekarang kita di masa depan. Kak Sky Blue. Laki-laki tuh omongannya gitu, tapi belum tentu bisa dipercaya. Gitu ya. Aneh ya mbak, keahlian ada yang wajah suruh pada mbaknya aja gimana. Aduh, saat ini aku belum butuh kak, karena aku lagi menikmati naik LRT, naik busway yang sangat-sangat cepat. Karena kalau naik mobil dari Jakarta Bekasi agak stressful ya. Kalau lagi nyetir sendiri tuh, makanya aku males nyetir sendiri dari Jakarta ke Bekasi ya begitu. Nanti kak kalau misalnya ada open vakan ya, kalau misalnya tetanggaku butuh, nanti kakak kontak aku aja, nanti aku tanya tetangga-tetanggaku dia yang butuh driver pribadi nggak. Emang kamu domisilinya di mana? Halo, selamat pagi Kak Alsyad. Halo. Waalaikumsalam, masa depan. Pagi mbakku. Halo Kak Irfan, selamat pagi. Aku yang nyetirin mau kak. Kak Sky Blue, emang kamu nggak kerja?
Halo Pak Min, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita mana kakak nona manis? Aku orang Jakarta kakak. Gitu. Masih ada nggak yang mau nanya pekerjaan nih? Mumpung aku masih buka informasinya. Kerjaanku khusus jagain kamu kak. Wede. Bangun tidur lihat mantan lagi live. Mantan apa? Mantan ini. Mantan bos. Bismillah, dalam Bekasi mana? Ada lowongan, ada kak. Lowongan tadi aku lagi info. AR, Account Receivable Specialist, diutamakan yang experience di situ. Gelarnya minimal harus sarjana keuangan, administrasi bisnis atau di bidang terkait lainnya. Fresh graduate dipersilahkan asalkan memiliki pengalaman magang di bidang itu sebelumnya. Lalu kalau procurement specialist diutamakan yang experience juga minimal 1 tahun, nggak ada batas usia kayaknya deh. Mungkin ada kali ya, tapi dia lupa ya. Coba aja, tapi kalau kamu ada basic, ada experience itu, nggak apa-apa, cus. Semoga rezeki kalian ya. Gaji berapa? Kalau untuk masalah gaji itu coba ditanyakan sama pihak rekrutmennya nanti ya. Itu kan pasti nanti ada handovernya. Kalau memang kamu cocok, boleh. Kalau enggak ya kamu walk out aja. Halo Cek, halo, selamat pagi Kak Febri. Udah lama nih kita tidak bersua. S1 komunikasi saat ini belum ada untuk yang backgroundnya di komunikasi ya, dan kerjaan yang mau di komunikasi belum ada. Kita baru ada IT spesialis procurement, spesialis AR, terus ada juga tim leader live chat, terus ada juga tim leader telesales sama business development atau sales. Salesnya itu spesialis, tapi diutamakan memang yang punya experience di bidang BPO sebelumnya, kayak gitu. Kerjain kamu ada nggak? Kalau nggak ada dong, masa kerjain aku pakai lowongan? Janganlah, jangan dikerjain. Ada loker CS nggak kak? Ada kak, ada. Kamu visit ke bio aku, nanti di link di bio aku tuh ada link kan, ada link rekrutmen. Kamu kopas aja, nanti kamu apply, ikutin step-stepnya aja. Loker engineer belum ada kak. Engineer belum ada gitu. Itu kalau reporting paling kamu yang itu, bentar deh, ini masih open vakan nggak ya yang tadi tuh. Staff dokumen controller itu termasuk nggak sih? Tapi ini harus dilihat nih deadline-nya kapan. Tuh, kamu bisa nggak staff dokumen controller? Pekerjaannya nantinya di site klien di South Jakarta di bagian telekomunikasi. Tapi itu harus dicek dulu tuh, itu masih open vakan apa enggak. Kayak gitu. Kak, ini Jaksel di mana? Jakarta Selatan. Mampang kak, Mampang. Kantor kami di Mampang. Kalau untuk nantinya AR sama si procurement specialist pastinya nanti di Mampang, kayak gitu. Halo, selamat pagi Kak 1210. Halo. Loker untuk mendapatkan hatimu. Hey. Nggak ada dong, masa pakai loker. Udah close, Kak, udah close. Loker apa itu, Kak? Procurement specialist, Kak. Procurement specialist, AR specialist, business development specialist, kayak gitu. Batas usia berapa? Kalau yang BD itu di 30. Kalau yang procurement itu dia nggak infoin di sini usianya berapa, nggak info. Kayak gitu. Amin, Allahumma amin. Makasih Pak Min. Saya pengalaman 8 tahun di bidang reporting di BPO. Coba aja Kak, mungkin masih buka nih yang dokumen controller provider. Tapi diutamakan wanita lagi Kak. Diutamakan wanita tuh tadi yang dokumen controller. Selamat pagi. Nama PT-nya apa Kak? Mau buat resume. PT VADS Indonesia, Victor Alpha Delta Sierra. VADS, VADS. Kalau kamu masih bingung itu perusahaan apa, boleh di browsing dulu. Oke. Pokoknya bukan perusahaan tialang.
Kak masuk kerja jam berapa? Jam 8. Aku masuk kerjanya jam 8. Nanti mulai on duty-nya jam 8. Kayak gitu. Kopi dulu yuk. Aku gak suka minum kopi pagi-pagi, paling nanti siang. Udah nggak bisa guys, aku pernah minum kopi pagi-pagi, GERD aku kambuh, aduh enggak lah, ampun, sampai harus dirawat, aku PR banget jadinya kan. Kak, PT-nya boleh diulang? Boleh. PT Victor Alpha Delta Sierra, VATS V A ya A gimana sih? A D S. Jangan lupa sarapan ya, aku nggak mau kamu sakit. Oke Kak Sky Blue, nanti aku sarapan. Aku mau beli lontong sayur hari ini. Wah, terima kasih stikernya, gumawo. 50 belum ada Kak. Outsourcing ya Kak? Bener, outsourcing. Kita outsourcing. Diketik boleh nggak sih Kak? Boleh. Victor Alpha Delta Sierra, VATS. Cari aja Victor. V A D S. Udah 4 huruf aja. Coba cari. Gak ikut briefing pagi ini Bu? Enggak lah, briefing apa Kak? Awal aku mau mendapatkan hatimu. Kak Sky Blue. UMR. Gapoknya UMR. Coba sih saya masukkan lamaran usia 50. Usia 46 masih bisa. 50 dan 46 belum bisa Kakak, minta maaf ya. Ada vakan posisi manajer magang nggak Kak? Manajer magang? Nggak ada kalau manajer magang. Internship nggak ada. Bersih. VATS Indonesia, afiliasi Kak. Betul, bukan afiliasi tapi anak perusahaan. Pagi Tante. Halo, pagi Adek. Berasa ini ya, Wak. Lokasinya di mana ya Kak? Jakarta Selatan. Sama-sama Pak Min, amin. Pak Min juga. Oke Kak Sky Blue, bye-bye, sukses Kak. Kak dulu lulus kuliah langsung nikah ya? Enggak, aku kerja dulu 4 tahun kerja dulu. Terus di PHP kan sama yang dulu gitu kan. Bilangnya kalau katanya, ya ntar kita nikah ya tahun depan gitu, nggak jadi. Terus yang kedua, ntar kita nikah ya gitu. Terusnya kan papanya meninggal, nggak jadi lagi. Ya udah, terus yang ketiga ada yang mau melamar aku duluan, akhirnya aku tinggalkan yang sebelumnya karena dia tidak jelas kan gitu. Morning Pipi Cimol, wah terima kasih loh, panggilan baru Pipi Cimol, lucu juga. Apa nih Kak, saya mau kirim CV kemana ya Kak? Boleh Kak, kamu mau lamar yang lowongan apa? Kalau misalnya kamu mau bagian di project, boleh banget melalui website aja, lebih gampang. Website itu kamu ketik namanya Victor Alpha Delta Sierra Indonesia ya, nanti habis itu kamu masuk ke bagian karir. Dari bagian karir kamu tinggal submit CV yang ada. Iya, kalau untuk yang di Jakarta sekarang cuman procurement specialist under PT VATS-nya langsung, sama akun receivable under PT VATS-nya langsung guys. Itu untuk yang di daerah Jakarta Selatan, dan itu under PT VATS-nya langsung. Tapi kalau di Jakarta Pusat, di site kalian juga ada IT Help Desk, diutamakan yang punya experience di bidang itu gitu. Iya, magang jadi manajer seminggu aja Kak. Karoket udah di PP nual terus sama suami. PDKT udah lama? Enggak PDKT sama suami, pokoknya dia cuma yang kayak kamu mau nikah nggak sama saya gitu. Terus aku bilang kayak agak awkward ya, tapi kayak ya udah, terus aku bilang kan sama mantan aku itu, ada yang mau nikahin gue gitu. Terus kata dia, dan dia dengan enaknya karena dia waktu itu lagi kerja kan, dia di site ya waktu itu, dia offshore di daerah Natuna apa di Papua ya, dia ngebor di Papua, aku lupa. Aku bilang kayak gitu, terus dia mau nantangin, ya udah sama nikah aja. Wah giling, gue nunggu lo udah 4 tahun, lo PHP-in gue mau nikah gitu kan ya. Ya udah, aku sholat, terus aku sholat, aku istikharah, aku minta Allah mudahin, ya udah akhirnya aku nikah sama suamiku sekarang. Jadi nggak ada pacaran. Iya, karena terus dia bilang kan memang dia udah suka aku, udah setahun ini dia selalu deketin aku gitu loh. Dia udah setahun ini kayak
ngechat tapi nggak pernah aku balas. Kadang pun kayak misalnya dia ngechat nih bulan Januari, aku balasnya bulan Maret gitu. Ngajakin ngopi, dia awalnya kayak nggak ngopi bareng yuk gitu, ngopi bareng yuk guys. Terus aku bilang nggak suka kopi. Ya udah ngeteh bareng yuk guys, nggak suka teh. Ya udah kita lunch atau dinner bareng. Nggak bisa soalnya bos belum balik, alasannya gitu kan. Padahal aku mah nggak pernah nungguin bos aku pulang. Aku pulang, bos aku masih di kantor. Bos aku datang duluan, aku datang terlambat juga nggak masalah. Kamunya smart mbak, beruntung lah suaminya, amin. Iya guys, jadi aku sama suami aku nggak ada pacaran langsung sat aja gitu. Perkenalan juga enggak, tapi dikenalin. Memang dulu itu aku punya teman salah satu kantor ini. Mantan kami itu sama-sama orang minyak. Jadi mantanku tuh kerja di Pertamina, mantannya dia tuh di Chevron. Jadi kalau ngomong tuh ya nyambung lah gitu kan ya, sama-sama LDR juga. Jadi kayak adu nasib gitu kalau cerita. Nah singkat cerita dia menikah sama yang sekarang jadi temennya suamiku ini gitu. Dia menikah sama itu, terus aku ditawarin, kamu masih pacaran gak sih sama si ini? Terus aku bilang masih kak gitu kan. Coba deh sama ini, dia ternyata udah suka sama kamu, dia ngeliatin Instagrammu terus gitu kan. Terus aku bilang siapa? Nggak mau gitu kan. Terus kayak nggak mau, makanya aku kayak nggak membuka pintu itu gitu loh. Terus kayak nggak mau, terus sampailah di titik aku capek gitu ya nungguin mantan aku ini nggak jelas gitu kan ya, cuman janji manis gitu. Terus akhirnya pas dia bilang saya mau serius gitu kan, kamu mau nikah nggak sama saya gitu. Terus gue kayak hah? Lu bercanda, kita aja nggak kenal gitu kan, sekali ketemu langsung ngomong kayak gitu guys. Jadi ngajak teh nggak mau, ngajak ngopi nggak mau, ngajak makan aku nggak mau. Terus waktu itu aku maunya tuh karena apa ya, aku lagi di Bandung sama sepupu-sepupu, sama tanteku, sama omku. Aku main ke Bandung kan ya. Terus dia tanya, kamu di mana? Di Bandung. Oh kebetulan aku di sana nih. Ternyata tahu nggak, dia bela-belain dari rumahnya ke Bandung buat ketemu sama Aing, suamiku yang sekarang effortnya kayak gitu. Jadi kamu ketemulah di Bandung gitu, ketemu di Bandung, intinya gitu guys. Mau di Bandung, terus langsung dia bilang saya ada niat serius, saya mau nikah sama kamu mau atau tidak. Soalnya kayak ntar gue pikir-pikir dulu ya gitu kan. Aku kaget ya, baru ketemu terus diajak nikah gitu. Terus aku tanya lah sama mantanku itu, gue barusan ketemu sama orang, aku bilang gitu. Memang kan kami emang orangnya open gitu ya, kayak misalnya aku main sama teman-temanku, dia tahu teman aku laki-laki itu banyak, tapi sekedar teman. Bahkan sahabat aku dia tahu ada aku punya namanya Ai, dia sahabatan sama aku tuh dari TK. Umur kami tuh sama, sekolah kami sama, rumah kami tuh mungkin beda cuman blok doang gitu kan di rumah nenekku, karena aku tinggal sama nenek kan dulunya. Dia tahu, jadi kayak aku mau berangkat, aku mau jalan ya sama Ai, mau ke Bogor, mau makan ini, oke hati-hati gitu, karena dia tahu Ai juga, dia pernah ketemu. Terus kayak aku mau lari pagi sama Ai, oke hati-hati gitu. Nah si Ai juga dulunya ngomong gini, Sel, lu kalau misalnya nggak jelas kayak gini, mendingan lu nikah sama gue aja deh gitu dulunya si Ai. Terus aku bilang gini, gila, nggak mungkin lah gue nikah sama lo, gue tahu busuk-busuknya lo ogah gitu kan ya. Apakah dia cerai sama aku ya, namanya Sohiban kan. Ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Terus dia kayak sebelum aku nikah sama suamiku yang sekarang kayak, lu yakin lo mau nikah sama gue aja daripada sama suami lo yang gak lo kenal, mending sama gue. Enggak, aku gak mau gitu. Emaknya dia juga udah support kan, maksudnya kayak udah sama Sela aja, sama Sela. So gak mau, tante gak mau, karena aku sama dia kalau ketemu tuh selalu Tom and Jerry, ngerti gak sih? Ayo Tom cepat, karena dia hitam kan, dia orangnya tinggi itu dia 186 tinggi. Ayo Tom cepetan temenin gue, kadang-kadang juga baik sih dia. Kalau misalnya kantor aku hujan dia jemput, kalau misalnya dia baru pulang dari kerja dijemput, kayak gitulah Kak Kuda. Cerita jadi curhat kan gue. Nah, ini kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku menikah dengan suamiku yang sekarang, yang satset itu gitu kan ya. Dia tidak ada AIUEU, tiba-tiba kamu mau nikah nggak sama saya? Terus aku ya nanti ya. Terus gue tanya sama mantan gue mau didikain sama orang, dia malah menantang gitu ya. Dia malah menantang malah bilang kayak ya udah sana nikah aja. Gitu. Akhirnya saya berdoa, saya ini, terus ya udah dimudahkan sama suami saya. Gitu guys. Banyak tobat loh. Tobat ngapain Kak Panda? Kerja LC. Kak Panda, siapa sih? Aku mau lihat ini orang siapa sih? Panda galak, Panda 644. Oke. Aku cari tahu kamu ya. Enggak, suami aku alhamdulillahnya
bukan pekerjaan yang kayak kemarin, bukan orang minyak. Jadi dia orang teknik lah ya. Dia di Jakarta Utara gitu. Undervatsnya udah nggak ada kak, udah fulfill semuanya. Paling undervatsnya itu dia procurement spesialis sama di AR, account receivable spesialis juga, atau di business development spesialis. Kalau CS penempatannya di mana kak? Tergantung kebutuhan kak. Kadang di site client, kadang juga di Nariba, ada juga yang di Jakarta. Yang Kurnia aja ya, bos muda suaminya. Oh aman berarti berat ya kalau LDR apalagi udah nikah. Iya bener kak, aku nggak bisa gitu ya. Ya biarpun pada saat dulu kalau misalnya dia mau pulang tinggal bilang gitu ya, kayak misalnya dia butuh dulu tuh kalau setahu aku di perminyakan itu kayak misalnya kamu ada urgent matters, kamu bisa request untuk chopper itu kayak semacam helikopter gitu loh. Jadi kalau misalnya ada urgent matters, kamu tinggal minta helikopternya itu buat jemput, itu bisa di tengah laut itu. Tapi urgent matter ya, misalnya ada keluarga meninggal atau ada keluarga kritis atau apa, itu bisa gitu. Sering pisah sama suaminya pasti simpenan tetangganya. Hey kak, kamu tuh mulutnya kayak bener-bener orang yang gak bahagia deh. Suaminya kerja keras lah, kau enak-enakan sama tetangga. Seru banget deh. Kakaknya punya penyakit hati apa sih? Ya ampun, kakak kurang bahagia ya. Kamu perempuan apa laki-laki? Kalau perempuan, DM aku yuk, kita nyalon bareng. Terus apa? Mau ngopi bareng? Boleh juga ngopi bareng. Mau apa? Kagak penting juga. Sayang, hai kak. Hai Bia, apa kabar? Grace, halo. Wow, hai Kak Victor, Thailand. Halo Thailand, selamat pagi. Kak Panda galak, kamu banyak-banyak istighfar. Mendingan kamu yang tobat, karena kamu menyebar kebencian. Pagi-pagi, aku gak kenal kamu gak kenal aku, tapi kamu ngejudge orang, itu gak baik gitu loh. Halo mantan, halo. Waduh, komennya ngeri-ngeri. Iya, bener kan Bang Zali? Bener gak? Mendingan Kak Panda cari kebahagiaannya. Kak Panda apa? Mau berenang? Ayo berenang ke rumahku yuk, numpang berenang di rumahku boleh. Titip aja KTP-nya nanti. Semua apa lagi? Kalau misalnya mau nyalon, ayo aku temenin nyalon, kebetulan aku mau potong rambut. Iya Kak Siska, galah, nggak penting ngapain. Iya bener loh. Iya Kak, karena kenapa sih si Kak Panda itu dia memang kayaknya harus butuh temen, dia butuh temen sharing kayaknya. Kamu mau didengerin nggak? Aku siap dengerin ceritamu. Iya kurang perhatian ya, kasih paham dikit biar happy. Numpang bobo nggak boleh dong. Iya Bia, agak-agak ya Bia ya. Berenang di rumahnya takut dijadikan simpanannya. Ya ampun, aku nggak perlu simpanan, aku punya suami yang alhamdulillah sudah mencukupi semuanya. Itu suatu berkah kok kak. Yang dari Thailand dari siapa? Yang Tanah Orang Abang siapa? Yang dari Thailand disapa, yang dari Tanah Abang disapa, halo kak Tanah Abang. Kak Tanah Abang, kakak yang dari Tanah Abang. Orang mana kak? Aku campur-campur. Halo calon. Wih calon. Bia kamu sehat Bi? Aku mau cariin jodoh. Sebenarnya aku ada 2 teman yang masih cari jodoh, tapi aku agak khawatir. Kenapa? Karena kemarin aku udah coba buat jodohin temen aku yang ini, yang SMA, sama temen aku yang satu ini, yang temen kantor aku. Cuman kayaknya kurang cocok gitu. Subhanallah, halo. Bi, main dong. Bi, kemarin aku mau ke Bandung gak jadi Bi, Cio sakit. Tadinya aku mau ke Bandung Bi, yang aku bilang aku mau ke itu. Mau apa? Bi namanya Bi yang ada rusa-rusanya itu Bi. Mungkin dia ngerasa sendiri, tidak langsung ngomongin diri sendiri. Cantik, halo Kak Aya. Iya mungkin ya Kak. Makanya kita tuh kalau ada orang yang kayak gitu, kita butuh dia, dia butuh kita untuk didengarkan. Itu berarti orang yang kurang didengar biasanya yang kayak gitu. Nggak apa-apa, Kak Panda masih di sini nggak? Kak Panda sukses terus, semangat terus. Semoga rezekinya makin lancar. Kalau punya usahanya lancar. Kalau belum dapet jodoh, dilancarkan jodohnya ya. Biar kakak merasakan kebahagiaan orang lain juga gitu. Kak, temennya di kantor mana? Aku di office Gandaria City 8. Teman aku di kantor. Satu ini orang di SCBD, satu lagi orang SCBD. Ini teman SMA aku. Bisa dibilang sahabat bisa sih, karena kita temenan udah dari SMA. Terus satu lagi ini teman samping aku.
cantiknya Polo. Wah, terima kasih. Oh kak, kakak sama suami ini ya kerja ya? Iya, paling malam sih kak. Malam biasanya kan kalau misalnya anak aku kan udah mulai sekolah sekarang, sekolah main gitulah. Jadi kalau misalnya ini ya cerita-cerita, kadang suka ngerjain PR bareng. Kalau enggak hari Sabtu Minggu itu pasti harinya kami. Jadi biasanya hari Senin sampai Jumat dia diurusin sama budenya atau mbaknya yang bantu urus di rumah. Hari Sabtu sama Minggu pasti sama kami gitu loh. Kayak kemana-mana itu kami nggak ajak bude. Jadi kami kemana-mana bertiga, kayak yuk kesini yuk, main kesini, makan kesini atau apa kayak gitu sih kak. Udah punya anak kak? Udah, aku udah punya anak satu, umurnya 4 tahun. Ya udah kak, salam bareng kali. Iya nanti aku tanya dulu, soalnya yang temen aku kantor ini dia lagi deket sama 2 orang, satu orang Malaysia, satu lagi orang Qatar. Nah tapi nggak jelas gitu loh guys. Aku tuh jujur aja aku ingin mencomblangkan, kenapa? Karena aku ingin mendapatkan surga. Ingin mendapatkan masjid di surga. Katanya kan kalau kita nyomblangin orang sampai orang menikah gitu ya, itu insya Allah akan dapat surga gitu di akhirat. Pengen banget. Tuh ada lagi. Selamat pagi Kak Dona Agnesia, ya kan? Ada lagi memang. Blasteran mana kak? Papiku Pakistan Arab, kayak gitu. Ada yang mau lagi nggak tanya-tanya masalah kerjaan? Mumpung aku lagi bukain ininya nih, informasinya. Selamat pagi kak. Aku udah nikah, udah punya anak. Kerjanya apa? Aku sekretaris guys, aku sekretaris di sini. Neneknya orang mana? Nenek aku orang Mandailing. Dia dapat marganya Lubis. Loker apa kak? Di sini lagi ada open vakan untuk account receivable specialist, sama lagi ada vakan untuk procurement specialist di under PT Fatsnya atau sales specialist gitu lah. Gitu ya. Kalau sales itu maksimalnya di 30 tahun, dia experience harus di bidang BPO sebelumnya di sales juga. Terus kalau procurement specialist juga sama, minimal harus punya 1 tahun experience di situ. Harus S1 akuntansi. Terus kalau misalnya si AR juga sama, harus S1 akuntansi, fresh graduate boleh, tapi diutamakan untuk orang yang pernah relevan internship di bagian tersebut. Kalau lulusan SMA belum bisa kak, minta maaf. Miss independen banget ya kak, berkarir walaupun udah berkeluarga. Iya benar, sebenarnya suami aku udah selalu bilang kayak udahlah kamu di rumah aja gitu kan ya, kayak misalnya kamu kasihan capek bolak-balik Jakarta Bekasi dan lain sebagainya gitu. Kadang juga rumah aku tetap butuh sosialisasi gitu loh, karena aku memang sudah biasa bekerja dari umur kayak harus beraktivitas gitu loh. Jadi makanya suamiku kayak ya udahlah, monggo senyamannya kamu. Dan alhamdulillah dia orangnya support banget, kayak aku mau ini, oke. Aku mau bisnis ini, oke. Dia selalu support alhamdulillahnya, nggak pernah kayak nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah. Nggak, alhamdulillah dia malah support. Kamu ada pengalaman procurement? Coba aja mau nggak Kak Petir? Maaf aku nggak tahu namanya, jadi aku panggilnya Kak Petir ya. Kak Petir, coba kirim, kamu DM aku, nanti aku kasih emailnya untuk kamu submit. Mau nggak? Untuk lamarnya di mana?